Man City siap rekrut bintang Real Madrid, klausul pelepasan Federico Valverde senilai 16 rupiah triliun. Manchester City dikabarkan telah mengidentifikasi bintang Real Madrid, Federico Valverde sebagai pengganti potensial Rodri, tetapi membujuknya keluar dari Bernabeu tidak akan mudah. Man City kini tengah mencari pemain yang bisa menggantikan Rodri dan menurut Vicajes, Valverde ada dalam radar mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Man City sangat tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu, yang merupakan andalan dalam starting si Real Madrid dan memiliki klausul pelepasan sebesar 830 juta pound sterling atau setara 16 triliun rupiah dalam kontraknya. Man City disebut-sebut menginginkan Valverde sebagai pelindung Rodri. Pemain internasional Uruguay itu dapat bermain sebagai gelandang tengah atau penyerang atau di sayap kanan jika dibutuhkan dan fleksibilitasnya telah menarik Guardiola. Namun, Real Madrid tidak mau melepas salah satu pilar mereka tanpa perlawanan. Valverde telah memperbarui kontraknya dengan klub putih tersebut beberapa kali. Real Madrid bisa saja menolak tawaran apapun untuk pemain muda Uruguay tersebut, terutama mengingat pentingnya dia dalam sistem Carlo Ancelotti. Berbagai sumber telah mengungkapkan kepada Tim Talk bahwa Man City secara aktif mencari gelandang baru untuk menutupi absennya Rodri, tetapi informasi kami menunjukkan bahwa mereka tidak secara aktif mengejar Valverde. Mengenai Valverde, kami merasa sangat tidak mungkin Real Madrid akan mempertimbangkan untuk menjualnya dengan harga berapapun. Kylian Mbappé stres berat di Real Madrid. Real Madrid mulai panik setelah Kylian Mbappé mandul 4 laga beruntun di penampilan kontra Osasuna. Hijrah ke Real Madrid adalah impian Kylian Mbappé sejak lama, tetapi awal karirnya di Santiago Bernabeu berlangsung di luar ekspektasi. Ia lagi-lagi gagal masuk papan skor ketika Los Blancos membantai Osasuna 4-0, sehingga kini sudah sah 4 laga tanpa mencetak gol. Berbagai pandit dan mantan pemain Real Madrid mencoba menerka-nerka apa yang salah dengan Mbappé di Madrid dan, menurut Marca, El Real mulai khawatir. Marca mengklaim bahwa Mbappé kewalahan dan stres gara-gara kemandulannya di depan gawang. Dia baru mencetak sebiji gol sejak September dan rasa frustrasi tersebut mulai nampak di bahasa tubuhnya. Dia berkali-kali mengayunkan tangannya ke udara pada laga kontra Osasuna, dan bahkan langsung keluar lapangan begitu peluit panjang ditiupkan meski Real Madrid menang besar. Buruknya kinerja Mbappé dikait-kaitkan dengan beberapa masalah di luar lapangan, termasuk perseteruannya dengan bos timnas Prancis Didier Deschamps, dugaan pemerkosaan di sebuah hotel di Swedia bulan lalu, serta persidangannya melawan Paris Saint-Germain menyoal gaji yang menunggak. Di lapangan, Mbappé kesulitan beradaptasi dengan posisi nomor 9 sementara Vinicius Junior, yang mencetak hat-trick ke gawang Osasuna, bersinar di sisi kiri. Mbappé masih panen dukungan di ruang ganti Real Madrid, termasuk dari Carlo Ancelotti yang percaya dia akan segera kembali gacor. Tak masuk skuad Prancis, bekas bintang AS Monaco itu mendapatkan periode istirahat sebelum Los Blancos berjumpa Leganes pada tanggal 25 November. Real Madrid konfirmasi cedera Vázquez dan Rodrigo. Akhir pekan lalu merupakan pukulan telak bagi kebugaran Real Madrid, karena mereka kehilangan 3 pemain karena cedera. Eder Militao mengalami cedera ACL dan musimnya telah berakhir sementara Rodrigo Gus dan Lucas Vázquez juga mengalami cedera. Kini, Los Merengues telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang cedera kedua pemain terakhir, yang mengonfirmasi sifat masalahnya. Mengeluarkan pernyataan terbaru tentang kondisi Rodrigo, Madrid mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, "Setelah tes yang dilakukan hari ini pada pemain kami Rodrigo oleh layanan medis Real Madrid, dia telah didiagnosis mengalami cedera pada rectus femoris kaki kirinya, menunggu perkembangan." Mengenai kondisi Vázquez, Madrid mengonfirmasi, setelah tes yang dilakukan hari ini pada pemain kami Lucas Vázquez oleh layanan medis Real Madrid, ia telah didiagnosis mengalami cedera pada otot aduktor panjang kaki kirinya, menunggu perkembangan. Berdasarkan hal tersebut, jurnalis Melchor Ruiz dari Coop melaporkan bahwa Rodrigo akan absen selama 5 hingga 6 minggu, sementara Vázquez juga akan absen selama 1 bulan. Situasi ini membuat Madrid tidak memiliki bek kanan yang diakui karena Dani Carvajal absen sepanjang musim sementara Vázquez juga absen. Dengan Militao yang juga tidak tersedia, Carlo Ancelotti mungkin terpaksa menggunakan Fede Valverde sebagai bek kanan sementara dalam pertandingan mendatang setelah jeda internasional. Mengenai Rodrigo, cedera pemain Brasil itu, tepat setelah ia kembali dari masalah kebugaran baru-baru ini, menjadi perhatian dan membuat unit penyerang tidak memiliki pemain kunci.
Real Madrid diminta gelontorkan 338 miliar untuk Aymeric Laporte. Real Madrid diminta gelontorkan dana sebesar 15 juta euro, 253 miliar rupiah, hingga 20 juta euro sekitar 338 miliar rupiah, jika ingin datangkan Aymeric Laporte di bursa transfer musim dingin. Cedera ACL yang dialami Eder Militao akhir pekan kemarin telah memicu reaksi di Real Madrid yang sekarang bertekad datangkan seorang bek tengah baru di bulan Januari tahun 2025. Dengan Militao dan Dani Carvajal yang absen di sisa musim ini, serta David Alaba yang masih pulihkan kondisinya, juga dari cedera ACL, tampaknya tak bisa membuat Los Blancos tidak merekrut lebih dari satu pemain untuk lini pertahanan. Seperti diberitakan sebelumnya, juara bertahan La Liga dan Liga Champions itu sedang memantau beberapa opsi pemain, termasuk pemain timnas Spanyol yang menjadi juara Euro 2024, Aymeric Laporte, yang saat ini memperkuat klub Arab Saudi, Al Nassr. Kini, seperti diberitakan AS, Al Nassr meminta biaya transfer sekitar 15 juta euro hingga 20 juta euro untuk melepas Laporte ke Real Madrid. Madrid diberitakan enggan gelontorkan dana besar untuk datangkan pemain di bulan Januari, tapi tentunya akan sulit meyakinkan Al Nassr untuk melepas Laporte jika klub Spanyol itu tak penuhi penilaian mereka. Di atas itu semua, Laporte yang diketahui ingin tinggalkan Arab Saudi, juga akan mendapat gaji lebih kecil jika dia pindah ke Bernabeu. Menurut laporan itu, mantan pemain Manchester City tersebut kantongi sekitar 8 juta euro setara 135 miliar rupiah, per tahun bebas pajak di Al Nassr, sesuatu yang tak akan ditawarkan Madrid padanya. Namun, Los Merengues tetap akan tawarkan gaji yang lumayan untuk bek timnas Spanyol tersebut. Bek berusia 30 tahun itu dinilai sebagai tambahan ideal di bulan Januari, karena ia punya pengalaman segudang dan dinilai masih bisa tunjukkan penampilan papan atas selama beberapa tahun mendatang. Meski demikian, operasi transfer Aymeric tampaknya tak akan mudah bagi El Real, karena permintaan biaya transfer Al Nassr untuk mantan pemain Athletic Bilbao itu dan tingginya gaji Aymeric. Di lapangan, Aymeric Laporte beroperasi di posisi bek tengah. Pemain berdarah Basque dan Prancis itu akhirnya memilih untuk beralih membela timnas Spanyol sejak tahun 2021, setelah ia sempat bermain untuk Les Blues di beberapa tim kelompok usia hingga U21, sebelum akhirnya membela Les Blues sejak 2021. Klasemen Liga Spanyol, Real Madrid pangkas jarak dengan Barcelona. Jarak antara Barcelona dan Real Madrid makin dekat setelah tim Catalunya tersebut menelan kekalahan 0-1 dari Real Sociedad dalam jornada ke-13 Liga Spanyol 2024-2025. Geraldo Becker menjadi penyebab kekalahan Barcelona berkat golnya pada menit ke-33. Hasil ini tidak mengubah posisi pasukan Hansi Flick di puncak klasemen dengan 33 poin. Akan tetapi, mereka kini berjarak 6 poin dari Real Madrid di peringkat kedua yang memainkan satu laga lebih sedikit. Sebaliknya, Real Madrid mampu bangkit dari dua kekalahan beruntun mereka setelah mencukur Osasuna 4-0 dalam pertandingan yang berlangsung Santiago Bernabeu. Vinicius Junior mencetak 3 gol atau hat-trick dalam laga tersebut, dengan Jude Bellingham akhirnya mencetak gol perdananya musim ini. Sementara itu, Atletico Madrid terus membayang-bayangi Real Madrid dan Barcelona di peringkat ketiga. Los Rojiblancos berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 saat bertamu ke markas Mallorca. Julian Alvarez menjadi pahlawan kemenangan Atletico berkat golnya pada menit ke-61. Tim asuhan Diego Simeone tersebut menempati posisi ketiga dengan 26 poin. Mereka terpaut 1 angka dari Real Madrid dan 7 angka dari Barcelona.